Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ade Yeyen Yestiani SPD, CGP Angkatan 9 dari SMK Nasrul Ulum Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di video ini saya akan menyampaikan tentang tugas 1.1a.6 demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyampaikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan yaitu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, kita sebagai pendidik juga harus mengetahui kodrat alam dan kodrat zaman dari setiap peserta didik yang kita ajarkan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Lalu, bagaimana maksud pendidikan yang berpihak kepada peserta didik menurut Ki Hajar Dewantoro? Kita tentunya masih ingat tentang semboyan KHD. Yang pertama yaitu adalah Ingarso Sumtulodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Artinya kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh teladan dan suri tauladan yang baik kepada peserta didik kita agar mereka juga dapat mengaplikasikan kehidupan yang lebih baik lagi. Kedua, Ingmadio Mangun Karso, artinya di tengah memberikan semangat. Kita sebagai guru juga harus bisa memberikan semangat kepada peserta didik kita agar mereka mampu menemukan kodratnya, baik itu kodrat zaman ataupun kodrat alam. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Sebagai guru, kita harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik agar mereka mampu menemukan jati dirinya dan bisa menemukan kebahagiaan, baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat juga di kehidupan kedepannya. Kemudian, dalam pembelajaran berpusat kepada peserta didik, kita juga harus mengetahui apa saja unsur yang ada di dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Artinya, dalam pembelajaran kita harus memperhatikan atau memprioritaskan kebutuhan peserta didik sebagai prioritas utama. Yang kedua, guru harus menuntun peserta didik sesuai kodratnya. Pastinya setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda, dan kita sebagai guru harus memahaminya dan agar tujuan pendidikan bisa tercapai dan anak dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Yang ketiga, guru harus memahami karakter peserta didik. Pastinya karakter setiap anak itu berbeda-beda. Guru harus bisa memahami karakter peserta didik, yaitu dengan bisa menumbuhkan karakter yang baik dari peserta didik. Mereka bisa mendapatkan karakter yang baik karena mungkin di setiap lingkungan pasti berbeda-beda. Yang keempat, guru memahami tujuan pembelajaran. Sebagai guru, kita harus paham tentang tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa tujuan pembelajaran yaitu adalah menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi peserta didik tersebut. Dalam sekolah kami di SMK Nasrul Ulum Gegesik, penerapan Ki Hajar Dewantoro ini kami aplikasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler kita di SMK Nasrul Ulum Gegesik adalah berdasarkan minat dan bakat dari peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dengan sistem blok. Pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk dapat mengeksplor passionnya dari setiap kompetensi keahlian yang mereka pilih. Dalam sistem blok ini juga memungkinkan peserta didik dapat menggali lebih dalam tentang kejuruannya. Di dalam sistem blok ini juga
kami di Sekolah SMK Nasional Ulum Gegesik menerapkan sistem project lintas mata pelajaran sehingga tidak membebankan peserta didik dengan banyaknya tugas. Tetapi satu tugas atau satu proyek itu bisa terdiri dari beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, penumbuhan budi pekerti. Penumbuhan budi pekerti yang dilakukan di SMK Nasional Ulum Gegesik yaitu adalah setiap hari Senin setelah upacara. Dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti, beragam kegiatan yang dilaksanakan. Salah satunya yaitu adalah baca tulis Al-Quran. Yang kedua, pengenalan tokoh masyarakat yang berpengaruh di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, yaitu adalah mendatangkan tokoh dari dunia industri dan dunia usaha. Dan yang keempat yaitu adalah mendatangkan dari aparat setempat seperti kepolisian ataupun TNI AD dan masih banyak lagi untuk penumbuhan budi pekerti ini. Yang keempat, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun pada antar warga sekolah. Contohnya antar guru dengan peserta didik dan peserta didik, dan yang lainnya. Penerapan 5S. Kemudian yang kelima yaitu adalah pembiasaan literasi. Pembiasaan literasi ini biasanya diterapkan setiap hari sebelum jam pertama dimulai. Dari kelima kegiatan yang dilaksanakan oleh SMK Nasional Ulum Gegesik ini, harapannya agar peserta didik mampu menumbuhkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam setiap hal yang dilakukan adanya suatu tantangan. Tantangan yang kami hadapi yang pertama yaitu adalah kesiapan SDM atau dari guru sebagai pilar utama pelaksana pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan yang ketiga, kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti program-program sekolah. Namun, dalam hal ini tantangan tersebut dapat kita selesaikan atau dapat kita cari solusinya, yaitu adalah dengan yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Yang kedua, mengikuti berbagai macam pelatihan untuk guru seperti workshop, upskilling, seminar, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. Harapannya solusi ini dapat mengatasi tantangan yang kita hadapi dan sudah terbukti solusi ini dapat mengatasi tantangan-tantangan yang kami hadapi. Akhir kata, saya ingin menyampaikan untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat, jangan pernah menyerah, tetap semangat menciptakan insan yang unggul dan berakhlak, karena di tanganmu lah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.